Oke teman-teman, kita ketemu kembali di video di channel YouTube saya dan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan banyak sekali teman dalam berbagai interaksi dengan teman-teman di industri asuransi. Kalau saya sebagai agen asuransi baru sebenarnya apa sih yang harus saya lakukan supaya saya bisa sukses menjalani karir sebagai agen asuransi? Oke, ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan dan mungkin juga cukup sulit untuk dijawab. Tapi saya akan mencoba menjawabnya sebagai seseorang yang memang pernah aktif di industri asuransi dan hingga hari ini masih aktif di industri asuransi sebagai seorang edukator. Yuk, simak videonya untuk teman-teman bisa mendapatkan jawabannya. Sebagai agen asuransi baru, apa sih yang seharusnya saya lakukan? Simak videonya. Oke, video ini saya buat berdasarkan interaksi dengan teman-teman dan disclaimer, saya adalah pelaku aktif di industri asuransi sejak tahun 2014. Saya pernah MDRT 2 kali di tahun 2018 dan 2019. Hingga hari ini saya masih aktif memberikan edukasi baik kepada nasabah maupun kepada teman-teman pelaku industri asuransi, terutama agen asuransi, terutama terkait dengan perencanaan waris. Nah, pertanyaan yang selalu ditajukan kepada saya adalah, Pak, saya baru di industri asuransi, apa sih sebenarnya tahapan kerja yang saya harus lakukan ketika melakukan satu proses penjualan? Karena setiap kali saya melakukan proses penjualan, saya selalu ditolak. Nah, teman-teman mungkin ditolak itu lebih karena prosesnya yang kurang tepat. Nah, saya hari ini akan share kepada teman-teman berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang sales dari tahun 1994 hingga hari ini, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan tidak hanya sebenarnya di dalam industri asuransi, tetapi di dunia sales secara umumnya, apa yang harus dilakukan oleh seorang tenaga penjualan dalam melakukan penjualan kepada calon pembeli atau calon nasabahnya. Oke, kita masuk ke slide pertama. Jadi, di dalam dunia penjualan secara umum, kita mengenal apa yang kita sebut sebagai 7 langkah sales cycle. Ya, nanti saya akan tambahin, sebenarnya akan ada 8 langkah sales cycle. Nah, ini tidak hanya berlaku di industri asuransi sebenarnya. Di industri yang melakukan proses namanya penjualan, sales cycle ini juga berlaku. Nah, sales cycle ini ada 7. Pertama adalah prospecting, kedua kontak, ketiga fact finding, keempat presentasi dan design solution, kelima menangani keberatan, keenam closing sales, dan meminta referral serta after sales. Nah, saya akan tambahkan satu lagi yang harus kita lakukan pada hari-hari ini sebagai seorang tenaga penjualan adalah membangun personal branding. Nah, kita akan bahas satu-satu. Kalau saya sebagai agen asuransi baru, langkah awal apa yang harus saya lakukan ketika saya akan melakukan satu proses penjualan? Langkah yang pertama adalah prospecting. Apa sih sebenarnya prospecting? Prospecting adalah satu pekerjaan di mana kita ingin mendapatkan daftar nama. Siapa-siapa saja yang berpotensi untuk kita tawarkan. Nah, kadang-kadang kesalahannya adalah ketika kita membuat daftar nama, kita sudah melakukan filterisasi. Seharusnya membuat daftar nama tidak harus dilakukan filterisasi atau filtrasi. Siapa aja sebenarnya yang kita kenal, pernah ketemu kita tahu kontaknya, itu bisa menjadi bagian dari lead atau daftar nama calon nasabah atau calon pembeli produk kita. Karena hari ini kita bicara konteksnya agen asuransi, maka saya sudah lebih mudah untuk menyebutnya sebagai leads, gitu ya. Jadi siapa saja sih yang bisa menjadi daftar leads kita? Ya orang-orang yang pernah ketemu kita,
pernah mengenal kita, kita tahu kontaknya, dan segala macam. Dan termasuk yang pernah berinteraksi dengan kita. Nanti itu akan dituangkan dalam satu daftar yang disebut sebagai P50 atau P100. Sehingga sebagai seorang agen asuransi, mutlak adanya untuk punya namanya daftar leads yang disebut sebagai P50. P50 itu prospek 50, artinya ada 50 nama di dalam daftar tersebut. P100 artinya ada 100 nama. P50 atau P100 ini dibuatnya berapa lama sekali? Secara berkala. Kenapa? Karena 50 ini nanti akan kita kontak. Tidak semua yang kita kontak itu bisa terkontak. Sehingga P50 dan P100 harus diperbaharui secara berkala. Seorang agen asuransi yang tidak memiliki P50 dan P100, saya bisa pastikan tidak akan bisa bertahan lama di industri penjualan. Oke, itu tahapan pertama. Dan metode prospecting itu seperti apa? Banyak cara kita bisa lakukan untuk melakukan prospecting. Pertama, tadi ya mengumpulkan daftar nama, canvassing. Mungkin P50 kita, P100 kita dari market alami sudah habis, keluarga sudah habis, teman sudah habis, sudah kita pernah tawarin semua. Tapi mungkin belum mau menerima pada hari-hari ini. Nggak apa-apa. Bagaimana kita mencari market baru? Kita lakukan namanya canvassing. Nah, di dalam canvassing yang paling penting adalah kita punya namanya target visit, berapa yang kita visit, kemana kita mau visit, dan target leads yang kita dapat. Jadi jangan sampai kita visit ke pasar, kita ketemu 50 orang, tapi leads-nya nggak dapat. Nah, itu makanya di dalam proses canvassing, banyak yang gagal karena hanya mengejar visitnya aja, tetapi tidak punya target leads, gitu ya. Jadi misalnya, saya mau visit 20 orang atau 20 calon, saya harus dapat minimal 10 atau 50% tingkat keberhasilan mendapatkan leads, gitu ya, yang bisa kita masukkan di dalam daftar P100 atau P50 tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melakukan namanya social gathering. Bisa kita datang ke reuni, ketemu teman lama, datang ke arisan, ketemu dengan tetangga, atau komunitas gitu ya. Kita bisa datang ke kondangan mungkin ya, ketemu dengan orang-orang baru yang sebelumnya kita nggak kenal. Atau kita mungkin rajin ikut kopdar komunitas mobil, motor gitu ya, atau komunitas apapun. Yang ketiga adalah yang ini banyak dilakukan oleh teman-teman kita yang sekarang aktif di sosial media adalah social media crawling. Mereka follow akun-akun yang berbau keuangan, berbau asuransi, berbau literasi keuangan gitu ya. Kemudian kalau ada orang tanya, mereka bisa jawab. Misalnya mereka bisa respon, mereka bisa DM untuk bisa dapatkan kontaknya. Nah, ini metode-metode yang kita bisa lakukan untuk melakukan prospecting. Sehingga apa? P50 kita dan P100 kita selalu ada dan selalu update. Gitu teman-teman semua. Itu langkah pertama. Jadi tidak bisa kita datang langsung nawarin. Ya, kita melakukan list nama dulu. Lalu, kita masuk ke tahap 2. Setelah kita punya P50 dan P100, tahap 2-nya adalah membangun personal branding, gitu ya. Seharusnya membangun personal branding ini bisa dilakukan di nomor 1. Tapi it's okay, karena ini bisa dilakukan secara bersamaan dengan nomor 1 tadi, prospecting. Nah, kenapa kita penting membangun satu personal branding, gitu ya? Karena di dalam jualan, ya, ada hukum jualan, itu ada 4 hukum dasar jualan. Pertama, orang atau brand yang dikenal itu akan memiliki keistimewaan untuk jauh lebih laku, gitu ya. Jadi kalau ini saya kasih gambaran, ada 2 orang namanya Raffi Ahmad, yang satu adalah Raffi Ahmad artis yang setiap hari muncul di sosial media kita, muncul di TV kita. Yang satu Mas Raffi Ahmad, dia satpam, gitu ya. Tentu saja kalau mau jualan, dua-duanya jualan, orang akan cenderung memilih ke Raffi Ahmad yang artis. Kenapa? Karena merasa kenal, gitu ya. Walaupun Raffi Ahmadnya belum tentu kenal sama kita. Tapi karena dia terkenal, kita menjadi merasa kenal. Kita merasa ada trust, rasa percaya untuk membeli produk dari dia. Sehingga sosial media itu penting, membangun personal branding di sana itu penting, karena kita ingin memastikan bahwa kita dikenal oleh calon nasabah kita. Calon nasabah kita mendapatkan trust dari sosial media kita, gitu ya. Apa yang kita tampilkan di sosial media. Itu hukum nomor 1. Dan untuk membangun yang nomor 1 ini, membangun supaya kita bisa dikenal, gitu ya, atau terkenal, gitu ya, harus ada proses, harus ada usaha, dan harus ada extra effort, saya bilang. Ya, saya ambil beberapa contoh, dan ini datanya sebenarnya data lama. Bayangkan seorang
Atta Halilintar itu untuk bisa punya 26,1 juta follower di tahun 2021 Januari, itu dia harus sudah membuat 1.134 video. Ya. Kemudian ada Deddy Corbuzier itu per Januari 2021 punya 12,9 juta subscriber, itu sudah membuat 750 video. Bayangkan effort seperti apa untuk bisa membangun personal branding. Ya, sehingga kalau kita hari ini mau posting aja kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak gitu ya, membuat video YouTube nggak pernah gitu ya, maka jangan berharap bahwa penjualan kita akan lancar gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak dikenal oleh orang. Orang tidak mempunyai trust terhadap kita karena kita nggak dikenal, gitu ya teman-teman semua. Itu nomor satu. Hukum nomor dua bilang orang punya kecenderungan nggak mau ngeluarin uang tanpa alasan yang kuat, sehingga seorang tenaga penjualan, nah khususnya apalagi di asuransi, itu harus kuat di storytelling-nya. Kenapa? Storytelling itu adalah cara kita menciptakan alasan emosional yang kuat untuk para nasabah. Contoh, orang kenapa harus punya asuransi kesehatan? Kita harus bercerita bahwa ada nasabah kita yang mungkin masih anak SD, anak usia sekolah, tapi tiba-tiba kena sakit yang ketika sakit membutuhkan biaya ratusan juta. Bayangkan kalau itu terjadi sama keluarga kita. Bayangkan kalau itu terjadi pada anak kita. Maka kemampuan storytelling itu memang sangat diperlukan. Nah, ini bisa dilatih di sosial media sebelum ketemu orang langsung, gitu ya. Itu nomor dua. Jadi hukum nomor dua bilang di sosial media berceritalah. Jadi jangan cuma flashing aja, tapi bercerita. Bercerita tentang banyak hal yang mungkin menyentuh secara emosi, gitu ya. Itu nomor dua. Nomor tiga, calon nasabah, calon pembeli itu seperti ular kobra yang menari-nari melihat seruling si pawangnya. Ya, jadi pada dasarnya calon pembeli atau calon nasabah itu seperti ular. Dia akan kaget pada gerakan yang mendadak dan mencurigakan. Contoh, nggak pernah ketemu 6 tahun, tiba-tiba telepon, aku pengen ketemu. Dia akan kaget. Orang yang kita ajak ketemu akan cenderung untuk kaget gitu. Dan orang yang kaget itu akan curiga biasanya. Seperti ular kalau kaget dia matok. Sehingga kita ciptakan bahwa kita tuh selalu tampil di hadapan mata teman-teman kita, kolega kita, tadi P50 kita. Dengan cara apa? Ya kita tampil secara rutin di sosial media untuk menunjukkan bahwa kita ini eksis. Kita bukan makhluk misterius. Nah itu hukum nomor 3 bilang begitu. Itu kenapa kita perlu tampil di sosial media. Dengan story-story kita, ya, dengan cerita-cerita kita. Nomor 4, di dunia ini berlaku hukum kekekalan energi. Ya, seperti kita menyetrika. Menyetrika itu memindahkan energi listrik menjadi energi panas. Ya, energi listriknya hilang tapi berubah menjadi energi panas. Hal yang sama di dalam proses kita branding di sosial media. Kalau mau banyak menerima leads ya harus banyak memberi dulu. Tadi apa memberinya? Dalam bentuk posting yang isinya cerita-cerita yang inspiratif. Sehingga kalau boleh saya simpulkan personal branding itu ada beberapa tujuannya. Pertama adalah menciptakan trust dan kredibilitas. Kemudian menarik opportunity baru, orang-orang yang mungkin selama ini nggak kenal kita, nggak tahu tentang kita, tiba-tiba kenal kita dan mungkin merasa tertarik. Kemudian meningkatkan visibility kita, yang selama ini kita mungkin nggak, ya tidak dikenal oleh siapapun, dan menginfluence, gitu ya, karena story-story kita menginspirasi. Jadi penting dalam proses tadi prospecting kita juga melakukan personal branding. Oke? Setelah itu kita lanjut ke proses berikutnya. Proses nomor 3, yaitu melakukan kontak. Jadi kita sudah punya P50, kita sudah membangun personal branding kita, lalu kita melakukan kontak. Apa itu kontak? Kontak itu adalah mendapatkan janji pertemuan dengan leads yang ada di P100, P50. Nah, dalam hal ini memang ini tahapan yang boleh dibilang paling sulit. Kenapa? Karena tidak semua orang punya waktu buat kita. Tidak semua orang melihat kita penting untuk ditemui, sehingga biasanya kadar keberhasilannya memang rasionya 1:10. Kita punya 10 leads di dalam P100 kita, mungkin hanya 10 yang bisa ditemuin. Maka penting untuk punya leads sebanyak-banyaknya. Nah, dalam hal mendapatkan janji temu juga banyak trik-triknya gitu ya, banyak triknya. Salah satu kekuatannya ada di sosial media. Saya pernah dapat cerita, ada seorang agen asuransi sukses, dia selalu
datang misalnya ke gedung perkantoran, ya, kemudian di gedung perkantoran tersebut dia duduk di satu kafe, dia foto-foto, dia upload ke story, ya, Instagram story. Nah, dari situ dia mulai scanning nasabah-nasabah atau leads dia yang ada di kantor tersebut, dan dia bilang bahwa eh, saya lagi ada di sini nih. Kalau mau ketemu, yuk kita ngobrol sambil ngopi. Ya, itu adalah salah satu cara untuk melakukan kontak. Sehingga kalau tadi kita melakukan, sorry, ini bukan prospecting yang harusnya kontak. Kontak adalah telepon, WhatsApp, atau DM di sosial media. Gitu ya. Itu tahapan nomor 3 yang harus dilakukan. Tahapan nomor 4 adalah melakukan fact finding. Jadi setelah kita dapat kontaknya, kemudian kita melakukan janji temu, dan akhirnya kita bertemu, gitu ya, dengan rasio tadi mungkin 1:10, lalu kita melakukan proses yang disebut sebagai fact finding. Jadi ketika kita ketemu, kita nggak cuma ngobrol omong kosong. Jadi ngobrol soal nostalgia-nostalgia gitu. Ya walaupun ngobrol, tapi tetap harus ada fakta yang kita bisa gali dari si calon nasabah atau calon klien itu. Apa metodenya yang biasa saya pakai dulu? Metode yang saya pakai adalah diagram tulang ikan. Ya, jadi kita pengen mendapatkan gambaran lengkap tentang leads kita itu, setelah kita ketemu, pakai diagram tulang ikan. Tentu saja diagramnya nggak perlu harus ditunjukin kepada dia, tetapi ini adalah panduan ketika kita melakukan fact finding. Pertama, kita harus tanya siapa dia. Maksudnya kita harus mendalami dia ini siapa. Mungkin dia yang kita kenal dulu berbeda dengan dia yang kita kenal sekarang. Ya, mungkin sosial ekonominya sudah berubah, mungkin lingkungan pergaulannya sudah berubah, mungkin juga karirnya sudah berubah. Jadi kita harus tahu banget siapa dia. Jadi kemudian kalau bisa siapa orang tuanya, ya, karena ini menentukan. Nah, ini apakah dia generasi pewaris atau generasi perintis, gitu ya. Yang ketiga siapa pasangannya. Ini penting juga. Kenapa? Karena seseorang biasanya ditentukan juga oleh pasangannya. Mungkin pasangannya adalah pengambil keputusan. Mungkin pasangannya adalah orang yang ngikut saja. Terus kemudian siapa anaknya? Di mana anaknya sekolah? Umurnya berapa? Biaya yang dibutuhkan kira-kira berapa? Nah, itu dan seterusnya sampai ke teman-temannya. Nah, dari sini nanti fact finding kita bisa dapat satu gambaran seperti kasusnya Pak Jonathan ini. Jadi kita akan dapat gambaran seperti apa sih Pak Jonathan ini beserta keluarganya. Dia punya istri berapa, istrinya umurnya berapa, anaknya umur berapa, apa cita-cita dia buat anaknya, bagaimana sosial ekonomi dia didapatkan dari hasil fact finding seperti ini. Dan ini mutlak, teman-teman. Jadi kadang-kadang yang menjadi sumber kegagalan seseorang menjadi agen asuransi adalah dia nembak nasabahnya. Dia nggak kenal nasabahnya, dia nggak tahu nasabahnya, dia nggak ngerti background-nya, latar belakangnya, dia langsung kasih produk. Nah, itu nggak boleh, gitu ya. Jadi penting untuk kita punya fakta-fakta tentang nasabah kita. Itu prosesnya namanya fact finding. Setelah fact finding, kita lanjut ke tahap nomor berikutnya, yaitu melakukan apa yang kita sebut sebagai design solution. Kita sudah bisa ketemu, kita sudah tahu fakta-fakta tentang dia, lalu kita coba pikirkan apa sih sebenarnya masalah yang mungkin terjadi sama dia. Apabila seorang pencari nafkah utama, apa sih masalah yang akan atau risiko yang akan dihadapi oleh pencari nafkah utama? Gitu ya. Apabila dia seorang istri, apa sih potensi masalah yang mungkin akan dihadapi dia sebagai seorang istri dihadapkan pada undang-undang perkawinan misalnya, dihadapkan pada undang-undang hukum waris misalnya. Nah, kita sudah melakukan apa yang kita sebut sebagai design solution. Jadi ini belum bicara produk. Design solution belum bicara produk. Baru berbicara kebutuhan atas solusi bagi nasabah berdasarkan fakta-fakta yang sudah kita kumpulkan. Nah, kita tahu bahwa dalam perencanaan keuangan kita punya 4 segmen market, ya. Dalam segitiga perencanaan kita juga punya 4 tahapan, di mana di setiap segmen atau di setiap tahapan itu kebutuhannya berbeda. Nah, ini yang kita selalu bilang kepada teman-teman sebagai pelaku asuransi, gitu ya, di industri asuransi, bahwa kita mesti tahu posisi nasabah kita ada di mana. Sehingga pada tahap design solution, kita bisa mendapatkan kombinasi yang tepat antara profil risiko yang mungkin dihadapi oleh nasabah dan solusi yang dibutuhkan. Ya, di sini kita sudah mulai bicara budget supaya kita bisa mendapatkan produk yang tepat. Jadi kita sudah mulai
diskusinya tambahan mengenai budgetnya. Berapa budget yang kira-kira masuk untuk nasabah bisa mendapatkan solusi yang kita tawarkan. Nah, ini adalah contohnya. Kita sudah bicara nilai ekonomi, kita bicara kebutuhan, dan kita bicara budget. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan presentasi. Nah, kita sudah susun desain solusinya, kita sudah buatkan ringkasannya, lalu kita datang ke nasabah berdasarkan desain solusi tersebut, kita buatkan yang kita sebut sebagai proposal atau ilustrasi. Ya, jadi di tahap ini memberikan gambaran lengkap tentang produk, ya, manfaat, biaya, detail lainnya menggunakan proposal yang memang sudah dibuat oleh perusahaan asuransi, ya, tempat kita bekerja sama. Jadi kalau Bapak pengen produk yang seperti ini, berdasarkan hasil fact finding, maka inilah yang akan terjadi. Bapak akan bayar sekian untuk mendapatkan manfaat dan detail-detail lainnya yang sebagaimana tercantum di dalam ringkasan informasi produk dan layanan personal ini. Nah, inilah yang nanti akan menjadi dasar kesepakatan selanjutnya yang kita sebut sebagai polis asuransi. Sebaiknya seorang agen asuransi menguasai produk. Kenapa? Karena pada saat presentasi dia harus menguasai detail apa yang tercantum di dalam reply ini. Dan ini biasanya sudah detail, tinggal kita bacakan, ya. Oke, tahap ini sudah selesai. Setelah presentasi, tentu saja nggak semua nasabah langsung mau. Kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu handle objection, menangani keberatan nasabah. Ya, Mas harganya terlalu mahal, Mas harganya terlalu murah, masih manfaatnya terlalu kecil, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita harus bisa memberikan solusinya. Dan di dalam handle objection ada 4 langkah yang kita bisa lakukan. Ya, pertama kita harus ngerti alasan dia keberatan itu apa. Jadi kalau dia bilang, wah aku kayaknya belum bisa sekarang, artinya dia keberatan, kita harus tahu kenapa dia belum bisa sekarang. Apakah karena budget, ataukah karena prioritas, ataukah karena ada alasan yang lain. Nah, kita harus tahu alasannya apa. Setelah kita tahu alasannya apa, ya kita siapkan solusinya. Wah, kalau Bapak merasa ini terlalu mahal, Bapak bisa kok bayar 6 bulanan. Bapak bisa kok bayar 3 bulanan, atau bahkan bulanan. Kalau Bapak misalnya keberatan untuk memakai uang cash, bisa Bapak melakukan debit kartu kredit. Nah, itu misalnya seperti itu, teman-teman. Lalu confirm dengan objection-nya yang di-handle tadi sudah sesuai atau enggak, dan ya udah, kita bisa langsung jalan untuk langkah selanjutnya, yaitu closing sales. Jadi kalau nasabah sudah kelihatannya oke, jangan lama-lama lagi, langsung lakukan proses closing sales, ya. Dan minta referral. Nah, di dalam closing sales, kita punya beberapa contoh, yaitu caranya seperti now or never. Ya, Bapak kalau nggak mau ambil sekarang, ya nanti mungkin Bapak bisa ambil, tapi belum tentu Bapak bisa ambil karena mungkin kondisi kesehatan, atau mungkin harga preminya sudah mahal, gitu ya. Terus kemudian diulang lagi, soft closes, lalu ditanyakan kembali, memang benar nggak ini kebutuhannya, kalau memang benar hari ini, hari yang tepat, dan seterusnya, gitu ya teman-teman semua ya. Ini bisa dibaca sendiri di slide yang saya sampaikan. Plus, langkah yang terakhir, setelah kita closing sales dan minta referral. Kenapa gitu kita harus minta referral? Karena kita harus mengisi P100 kita. Kita harus memperbaharui P100 kita, P50 kita. Maka penting buat kita minta referral. Dan siapa lagi yang saya akan bisa layani seperti kami melayani Bapak atau Ibu? Siapa teman atau saudara yang saya bisa layani seperti saya bisa melayani Bapak atau Ibu? Itu meminta referral. Nah, setelah itu, baru kita masuk ke layanan purna jual. Tahun 2023, saya pernah menulis buku judulnya Menikah dengan Nasabah. Jadi, begitu kita sudah bisa menjual produk, terutama asuransi kesehatan, maka pada saat itu seolah-olah kita sedang menikah dengan nasabah. Kenapa? Karena nasabah harus dilayani sebagaimana kita melayani pasangan kita. Dalam arti, kalau terjadi klaim, nasabah pasti akan telepon kita pertama kali sebelum menelpon rumah sakit atau nelpon dokter yang dia kenal. Dia akan telepon agen asuransinya dulu untuk memastikan asuransi yang dia pakai dia beli bisa dipakai atau tidak. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi layanan purna jual adalah bagian penting di dalam proses penjualan. Jadi jangan hit and run ya. Nah, itu aja teman-teman yang saya bisa share kepada teman-teman, langkah-langkah penjualan seorang agen asuransi, terutama agen asuransi baru. Dan tentu saja ini
mungkin buat teman-teman yang baru, waduh 8 langkah, 7 langkah kok kayaknya berat. Jangan khawatir, dalam pengalaman saya dan banyak pengalaman teman-teman semua yang sudah sukses, langkah ini nanti akan terjadi secara otomatis ketika teman-teman seiring perjalanan waktu. Jadi tidak ada yang perlu dihafal, tinggal jalani secara alamiah saja. Kalau ada langkah yang dihilangkan, biasanya itu yang menjadikan tidak terjadinya penjualan. Jadi please buat teman-teman agen asuransi baru, teman-teman bisa menjalani langkah-langkah ini satu step demi satu step untuk memastikan bahwa penjualan produk yang teman-teman lakukan itu memang penjualan produk yang dibutuhkan oleh nasabah, yang membuat nasabah akan bertahan lama dan terus-menerus percaya kepada teman-teman semua, dan membuat teman-teman akan bertahan lama juga di industri asuransi. Itu aja yang saya bisa share di video kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, subscribe, dan komen di kolom komen. Terima kasih. Salam sukses selalu.